Ya, hari ini tanggal Selasa ya, tanggal 17 Mei tahun 2022 saya baru saja melakukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Jakarta Pusat. Bahwa yang saya gugat itu yang pertama adalah Rudi Dermawan Muladi, yang kedua Faas Ismail, dan yang menarik ketiga adalah kantor hukum Oto Hasibuan. Ya, kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena di sini bisa saya sampaikan juga bahwa pada tanggal 14 Januari, bisa dilihat di sini tanggal 14 Januari saya telah mengirimkan surat ke Bang Oto dan tim, juga kemudian tanggal 18 Januari juga telah melakukan dan diterima oleh Dian Werdi, staf dari Bang Oto, dan saya antar sendiri juga. Kemudian tanggal 25 bulan 4 tahun 2022 diterima oleh Pak Adang. Di sini dapat saya sampaikan bahwa yang saya pertanyakan adalah tentang apakah Bapak Profesor Dr. Oto Hasibuan SHMM bersama tim turut terlibat dalam gugatan perkara nomor 633, atau sebaliknya Bapak Profesor Dr. Hasibuan dan timnya itu juga menjadi korban atas dugaan kalau saya sampaikan ada pemalsuan dokumen karena tidak sesuai dengan fakta-fakta. Namun sehingga saat ini tidak dilakukan jawaban sama sekali. Kemudian yang kedua, bahwa tergugat satu yaitu Rudi D. Muladi itu mengetahui dia pada saat tanggal 2 itu terpilih sebagai sekjen. Itu ada jejak digitalnya, ada fotonya, ada beritanya, tapi di dalam persidangan gugatan 633 menyatakan sebagai ketua umum. Ini adalah sesuatu yang tidak benar, bahkan di aktanya di nomor 655 itu tertulis dia sebagai sekjen. Hal tersebutlah yang membuat kami melakukan gugatan. Oleh karena itu saya juga sampaikan juga bahwa mereka selalu melakukan upaya-upaya kriminalisasi. Bisa dilihat di sini mereka melaporkannya itu di kepolisian sampai ada 4, di Polres Jakarta Pusat, di Barreskrim juga 2015, 2016, kemudian juga di Polres Bantul 2017. Kemudian juga tentang gugatan itu terjadi sejak tahun 2013, namun ini belum di pengurusan saya. Di kemudian saya mulai di tahun 2015 dan 2017 dan terus itu totalnya ada 20. Dan ini merupakan sebuah perjuangan panjang, memang gugatannya juga ada di Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk seperti itu, dan juga ada di pra-peradilan Kapolres Bantul. Tentu saja saya melakukan upaya gugatan tersebut, dan juga saya mengajukan gugatan antara lain yaitu menghukum para tergugat ini mereka untuk ganti rugi materialnya itu sampai 10 miliar dan juga materialnya itu 100 miliar, karena mereka selalu berupaya merekayasa hukum, bahwa ini sebuah kejahatan di mana hukum dijadikan alat untuk merekayasanya. Dan bisa kita bandingkan bahwa sebelumnya, bisa saya sampaikan di sini, saya pinjam meja, saya perlihatkan di sini bahwa pegang di sini pada saat mereka melaporkan di Barreskrim Polri ya, institusi Polri tertinggi, itu tanggal 14 April 2016. Kemudian saya dipanggil tanggal 20 Mei. Namun luar biasa, dalam waktu 3 bulan, bisa dilihat di sini ya, dalam waktu 3 bulan di 30 Agustus saya sudah menjadi tersangka. Tidak cukup di situ, kemudian pada tanggal 24 November saya P21, kemudian ditahan 43 hari dan disidangkan 35 kali di Pengadilan Bantul, namun dinyatakan tidak bersalah. Kemudian JPU juga melakukan upaya kasasi, telah ditolak. Dan yang menarik jika kita bandingkan mereka yang saya laporkan, mereka di sini saya melaporkan di tanggal 5 Oktober 2018 di Polda Metro ya, sampai saat ini telah berlangsung 4 tahun, proses hukumnya masih dalam penyelidikan. Itulah perbedaan yang sangat mencolok. Saya berharap seperti disampaikan Bapak Kapolri, no viral, no justice. Inilah buktinya bahwa saya dilakukan kriminalisasi dalam 3 bulan menjadi tersangka, ini telah 4 tahun masih dalam penyelidikan. Bahwa juga saya sampaikan khusus untuk Bang Oto bahwa kami ini organisasi yang sah, mempunyai SK Kumham dari tahun 2012, sudah digugat di PT UN, di PT TUN, dan DMA sudah menang, dan kemudian saya telah memperoleh SK Kumham juga untuk Munas tahun 2015. Kemudian juga di tahun 2019 saya juga terpilih kembali dan mempunyai SK Kumham. Di sini ada nama saya jelas, namun saya juga menjadi sebuah pertanyaan bahwa seorang Bang Oto yang merupakan, mohon maaf, sebagai ketua Umpradi pasti mengerti bahwa kesahan sebuah organisasi adalah di SK Kumham. Namun kliennya mereka tidak mempunyai SK Kumham, tapi terus berulang-ulang melakukan rekayasa hukum baik perdata maupun pidana. Oleh karena itu gugatan kali ini saya berharap para teman-teman media meliput dan memviralkan kejadian yang sangat dalam tanda petik memalukan sekali, rekayasa hukum, dan saya yakin
kebenaran, keadilan akan terungkap di persidangan kali ini di Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk nomor perkaranya memang karena tadi saya mendaftarkan secara e-court, mungkin hari ini akan muncul nomornya. Silakan mengikuti persidangan dan saya tunggu, saya tantang Bang Otto untuk berhadapan langsung dengan saya karena saya tidak menggunakan pengacara, karena kebenaran yang saya miliki akan saya ungkap dengan sebenar-benarnya dan kami yakin kebenaran, keadilan akan dapat ditegakkan di NKRI. Merdeka!